Ayam, Jantan Bali, Desa Marga 20 November 1946. Hari makin siang dengan panas matahari membakar kulit. Anak-anak Ciung Wanara yang masih tersisa dari 96 orang sudah lelah. Sedari pagi, mereka melayani pertempuran jarak dekat dengan tentara Belanda yang sudah berhari-hari mengepung. Posisi mereka di pinggir desa Marga itu. Hampir 700 tentara Belanda dikerahkan untuk mengepung kedudukan. Pasukan resimen Sunda Kecil, pimpinan Overstay Ngurah Rai ini. Dari kemarin puluhan mortir dan tembakan meriam ditembakkan ke posisi pejuang Bali. Namun anak-anak Ciung Wanara tak ada yang bergeming dari tempatnya. Sudah balasan pejuang Bali yang gugur dari awal pengepungan. Tapi yang masih tersisa tetap melakukan perlawanan dengan gigih. Anak-anak pejuang Bali kadang dengan nekat mendekati posisi tentara Belanda, lalu menembak sebelum masuk lagi ke dalam ladang jagung. Belanda tak berani mengajar mereka karena membayangkan gigihnya perlawanan anak-anak Bali, pengalaman yang sudah membuktikan bagaimana mereka bertempur. Maka tentara Belanda jerit, lebih baik meminta bantuan tembakan artileri dan mortir. Agak siang hari Belanda mengerahkan pesawat tempur untuk menembaki posisi pejuang Bali, namun tetap saja para pejuang Bali tak ada yang keluar dari kepungan dan menyerah. Anggota pasukan Ciung Wanara yang ada bertahan di sekitar ladang jagung di pinggir desa Marga itu masih di sekitar Letkol I Gusti Ngurah Rai. Saat itu salah satu anggota pasukan Ciung Wanara berkata pada sang komandan, "Kapten Sugianyar gugur tertembak, Pak." Overstay Ngurah Rai kaget lalu berkata, "Kita harus membalas apa yang mereka perbuat. Kita puputan. Yapak. Kita puputan," balas beberapa anak buahnya. Di pinggir ladang jagung di mana tentara Belanda yang menunggu tembakan mortir ke tengah pasukan Ciung Wanara tadi masih dalam posisi menunggu. Puputan. Terdengar seruan keras berulang, diikuti dengan derap kaki. Berlari dengan kencang sambil menembakkan senjata mereka pada pasukan Belanda yang menunggu tadi. Kaget dan tak siap para tentara Belanda tergagap menghadapi jibaku anak-anak Ciung Wanara. Beberapa tentara Belanda yang di depan tewas, dan yang lain seperti terkesiap melihat aksi nekat pejuang Bali itu. Pertempuran jarak dekat 1 lawan 1. Sengit terjadi, bagai makan terluka. Para pejuang Bali mengamuk dengan senjata yang ada sampai mereka sendiri gugur karena dikeroyok banyak tentara Belanda. Gusti Ngurah Rai sendiri maju dengan gagah dan membunuh beberapa tentara Belanda sebelum satu letusan terdengar. Lalu beliau gugur dengan lubang di dahi tertembus peluru. Itulah kesudahan dari pasukan Ciung Wanara dan komandannya, Gusti Ngurah Rai, yang berjibaku dengan nyawa mereka. Pertempuran yang kelak dikenal dengan puputan Margarana ini berkesudahan dengan hampir 300 lebih tentara Belanda tewas dan 96 prajurit Resimen Sunda Kecil gugur.